Pak Heri juga punya cerita yang tadi kita bahas di awal ya. Mengangkut jenazah yang tidak utuh, kehantam kereta ya. Itu ceritanya gimana Pak Heri? Ya, jadi memang saat itu kan ada informasi bahwa telah terjadi kecelakaan kereta. Jadi kalau kecelakaan kereta itu kan sudah kita bayanginya jenazahnya nggak mungkin utuh. Jadi sudah bentuknya sudah nggak utuh langsung. Nah, jenazah yang nggak utuh ini dikumpulkan di seperti kantong mayat itu, Mas. Jadi ya kotor, jadi kena rumput, kena itu, jadi daging-daging itu. Pak Heri ngambil posisi di mana? Di kakinya. Enggak, maksudnya di keretanya? Enggak, di bawah. Kan di sawah itu, persawahan itu kayak. Oh, ini kejadian di sawah? Iya, di persawahan. Yang ada rel keretanya? Iya, yang ada rel keretanya itu. Jadi situ, nah dibawa ke tim forensik. Ketika jenazah kecelakaan itu kan kita nunggu keluarganya, Mas. Jadi nunggu keluarganya itu biar tahu ini mau dimakamkan di mana, terus prosesnya bagaimana, itu harus tahu keluarganya. Keluarga itu harus tahu bahwa benar-benar jenazah ini dimandikan. Jadi dia bisa lihat. Kalau dia nggak berani, dia bisa ada tempat lihatnya, nginceng lah istilahnya. Kalau nyata-nyata bahwa seluruh tubuh jenazah yang tidak utuh itu memang dibersihkan. Mohon maaf saya tanya Pak Heri, saat itu jenazah terbagi berapa potong? Ya sudah nggak hitung. Kalau kayak yang utuh itu yang yang ini ke atas, jadi yang bawah itu sudah hancur. Jadi ya begitu akhirnya ya dikumpulin semuanya satu persatu, dijahit, lalu dimandikan sebersih-bersihnya, lalu dikafani dan diantar. Kalau pas kita ngantar ini kita nggak dapat izin ya, jadi nggak dapat izin keluarga untuk ngambil gambar pengantaran jenazah, itu nggak dapat izin, kita nggak rekam. Tapi kembalinya kita ngerekam. Gitu. Ada judulnya cerita jenazah tidak utuh, itu kita rekam. Nah pas kembalinya itu kita rekam, ya sama lagi. Tahu-tahu keranda itu jatuh yang di belakang itu, mungkin ya jalannya jelek atau gimana, kita benerin. Nah di proses benerin itulah terjadi kayak suara itu. Jadi ada beberapa menit dan itu pun saya nggak dengar, yang dengar lagi-lagi netizen ketika kita upload ada suara tangis itu. Ya coba kita play ulang kali videonya Pak Heri ya. Suara tadi ya. Untuk itu ya darah tidak terlalu mengalir, kita kasihkan pakai seperti itu. Jadi suaranya berisik banget ya karena jalannya jelek, jadi di belakang itu kayak ada yang jatuh kerandanya kayaknya. Jadi tetap teman-teman, tetap kita satukan tubuhnya, kita jahit, kita satukan sesempurna kita, sesempurna, paling sempurna lah, semaksimal mungkin tubuh itu menjadi satu. Memang kebanyakan nggak sempurna teman-teman, karena beberapa tubuh itu kadang-kala ya sudah nggak ditemukan lagi. Ini siapa harus saya benerin ya, kayaknya ada yang jatuh sih teman-teman di belakangnya. Siapa itu jatuh? Waduh, suaranya berisik banget ya. Jadi memang situasi kadang-kadang membuat saya coba berhenti. Ya apaan sih? Jadi saya lihat kan di belakang, nah seperti itu teman-teman. Jadi tempatnya ketika kita mulai proses penyatuan jenazah itu ada tempatnya, ada kain kafannya, lalu di belakang itu adalah tempat untuk itu ya agar darah tidak terlalu mengalir ya. Ya kalau kita dengar sekilas seperti suara Ya, pakai headset gitu ya, nangis gitu, ya. seperti. Itu kalau jelas katanya sih yang di netizen itu pakai headset ya, mungkin lebih jelas gitu. Dan itu saya buatnya nggak ngedengar apa-apa pas ngambil gambar itu, nggak ada suara apa-apa gitu loh. Taunya ya setelah netizen yang masih menit-menit itu kita dengar, oh iya ternyata. Ini kecelakaannya hanya dia sendiri aja? Ya sendirian, dia sendirian. Cuma kasusnya seperti apa ya, mungkin ini sudah pihak keluarga yang tahu, jadi kita nggak perlu sebutkan lah. Oke. Ya. Nah setelah itu apa yang dilakukan Pak Heri?
Ya habis itu ya kita benerin. Ini kan jatuh nih Renda. Keranda jatuhnya juga jarang terjadi sih Mas ya. Meskipun guncangannya kencang, biasanya keranda nggak sampai jatuh sih. Kalau yang ini saya kok jatuh gitu loh, jatuh sampai ke bawah gitu loh, sampai kain kafannya morat-marit gitu loh. Nah akhirnya ya terpaksa karena ini jatuh, ya harus benerin kan, ya harus dibenerin, nggak masa dibiarin gitu morat-marit. Akhirnya berhenti gitu loh. Seperti ada kayaknya, oh ini saya jatuhin, berhenti aja. Kamu berhenti aja. Kayak gitu. Akhirnya ya kan itu berhenti. Yang berhenti itu sambil nyuting, sambil ngeliatin, oh inilah tempat jenazahnya, keranda jenazahnya seperti inilah, saya bilang gitu. Sambil nyuting itu. Nah ini bekasnya, tandu ini memang membawa jenazah yang tidak utuh yang kita antar tadi. Ini bekasnya. Ya saya bilang gitu. Dari proses pengambilan gambar nyuting itu ya tidak terjadi apa-apa. Saya nggak mendengar suara apa-apa gitu loh prosesnya. Nah ya sudah jalan gitu. Nah ketika kita upload di YouTube saya itu ternyata ada suara gitu. Dan itu yang dengarkan itu netizen. Dia ngasih menit-menit kayak gitu Mas Fajar. Berarti Pak Heri pas ngambil potongan kaki itu masih bercak-bercak merah gitu ya? Iya masih ada darah-darahnya. Tapi ya harus cepat-cepat, memang nggak boleh lama sih Mas. Nggak boleh lama ya? Iya harus cepat dikumpulkan, kasihan kan. Terus dibawa secepatnya ke forensik. Jadi kerjanya itu ya cepat kan, dari kepolisian ada, forensik ada, cepat lah nyarinya segera dikumpulkan. Karena apa? Karena masyarakat nanti datang tambah ramai kan. Jadi secepatnya dikumpulin, terus dibawa ke kamar jenazah untuk dimandikan, disucikan gitu tuh.